قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini, tepatnya malam Kamis bulan Dzulqa'dah, kita dapat berkumpul kembali bertatap muka dalam satu majelis yang insyaallah majelis ini penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah majelis ini penuh dengan ampunan, penuh dengan pengkabulan hajat bagi mereka yang punya hajat, dan mudah-mudahan barakah dari majelis ini Allah angkat semua bala dan wabah yang ada di negeri kita khususnya dan di negeri kaum muslimin pada umumnya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Al-buka'u ala salasati aujuh, nangis itu ada tiga sisi, ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama, min khaufi adzabillahi ta'ala. Yang pertama nangis karena takut azab Allah. Wasani, yang kedua, min rahbatis sakhati. Yang kedua adalah nangis karena takut murka Allah. Yang pertama takut azab, yang kedua takut murka. Wasalits, yang ketiga, min khasyatil qati'ah. Yang ketiga nangis karena takut putus hubungan. Maksud dari putus hubungan ini adalah min khaufil abdi anillah wa i'radihi ta'ala anhu. Ay min khaufil bu'di. Artinya takut karena jauhnya seorang hamba dari Allah, atau mungkin berpalingnya Allah kepadanya. Ada tiga jenis tangisan, tapi sing jelas tangisannya hafid orang mlebu mene. Sebab tangisannya kita kadang-kadang faktor ekonomi, kadang-kadang karena meninggalnya seorang yang kita cintai, atau mungkin karena putus cinta. Yo ya, nggak masuk kategori ini nih. Fa ammal awwalu, adapun yang pertama tadi nangis karena apa? Takut azab Allah. Fa huwa kafaratun lidzunub, maka tangisan yang pertama ini adalah penghapus dari dosa. Wa amma tsani, yang kedua apa? Nangis karena takut murka. Fahuwa taharatun lil uyub. Yang kedua, tangisan itu adalah penyucian dari segala aib atau kekurangan.
Wa amma tsalitsu, adapun yang ketiga apa? Takut karena putus hubungan. Takut karena jauh dari Allah. Maka yang ketiga ini fahuwal wilayah ma'a ridhal mahbub. Ya, yang ketiga ini adalah al wilayah. Ya, wilayah apa? Wilayah ini wali sudah. Yang ketiga kalau kita bisa melakukan jadi wali, ma'a ridhal mahbub, disertai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fathamratu kafaratidz dzunub, adapun buahnya dari penghapusan dosa, tangisan yang pertama itu an-najatu minal uqubat. Buahnya apa? Dia akan selamat dari berbagai macam hukuman Allah. Selamat dari siksa. Itu tangisan yang pertama. Apa yang pertama tadi? Takut azab Allah. Apa yang dimaksud takut adab Allah? Hasilnya apa? Dia akan mendapatkan ampunan dari dosa. Buahnya apa? Buahnya adalah an-najatu minal uqubat, selamat dari berbagai macam siksa Allah. Wa thamratu taharatil uyub, dan buahnya suci dari segala kekurangan. Taharatul uyub berarti karena tangisan takut karena murka Allah. Buahnya apa? An-na'imul muqim wad darajatul ula. Buahnya adalah kenikmatan yang kekal dan derajat yang tinggi. Wa thamratul wilayah ma'ridul mahbub, dan buahnya al wilayah, ya, disertai dengan keridhaan Allah, husnul bisyarah minallah. Husnul bisyarah, baiknya bisyarah. Apa bisyarah, Fit? Artinya amplop dok, matanya amplop dok ya bisyarah. Husnul bisyarah, baiknya kabar gembira, ya, minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Birridho, dengan ridho Allah. Warru'yah, dan dengan melihat Allah nanti, ya. Waziyaratil malaikah, dan berkunjungnya malaikat. Waziyadatil fadilah, dan bertambahnya fadilah atau keutamaan. Jadi kalau mau dilihat derajatnya, yang paling tinggi adalah yang terakhir. Nangis karena apa? Takut jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis karena takut pemutusan hubungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tangisan ini hadirin akan menghasilkan husnul bisyarah. Bisyarah niku kabar gembira. Bisyarah itu apa? Kabar gembira, ya. Jadi mulane kadang amplop diarani bisyarah karena yang dikasihkan membuat gembira. Cuman di main kayak gawe sedih, arane itu bisyarah namanya. Ya, namanya bukan apa? Bukan bisyarah. Husnul bisyarah minallah, baiknya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Orang itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho hadirin, apapun yang kita lakukan, ya, pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis gampangannya kayak gini. Kayak panjenengan percaya sama satu orang. Percaya sama satu orang karena sudah berbuat baik sama panjenengan, sudah membantu panjenengan. Ketika panjenengan jatuh, dia yang bantu, ya, ketika panjenengan bangkrut, dia yang bantu, ya. Makanya sus nyong ora wong kae wis ora penetung-etungan. Apapun yang dilakukan orang itu di mata dia pasti baik. Iya ya. Maaf cara kasarannya hatang ngentute wangi. Apa yang dilakukan orang itu di mata dia baik. Begitu pula kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah apapun yang kita lakukan akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malam hari ini hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membahas masalah tangisan. Apa nangis itu berpahala? Iya, kalau nangisnya karena Allah. Cuman kalau nangisnya bukan karena Allah, apalagi karena dunia, apalagi karena sesuatu yang tidak halal, maka mana kon nangis sampai matane bendul, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Ada satu hadits hadirin, ada dua mata kata Rasulullah, ainani la tamassuhuman naru. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Oke, berarti matanya tok, awaknya tetap kena neraka. Nah, ini bahasa kiasan saja. Artinya kalau matanya nggak kena neraka, matanya tidak disentuh neraka, ya berarti semuanya tidak tersentuh neraka. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh neraka kata Rasulullah. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang apa istilahnya, yang begadang. Mata yang begadang tidak tidur karena menjaga sesuatu ketika perang fi sabilillah. Contoh, kita ikut perang. Apa tugas kamu? Malam lek-lekan. Untuk apa? Jaga, barangkali ada musuh menyerang. Kan mesti harus melek, nggak boleh meleng sedikit. Tidur ya sudah diserang kita. Ini meleknya karena itu, bukan melek karena yang lain. Melek karena doim. Kadang sampai jam 3 sampai jam 4 turu, subuhek lewat. Ini bukan melek yang seperti itu hadirin, tapi melek untuk menjaga sesuatu karena perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin dikiaskan dengan yang lain. Dikiaskan dengan yang lain, maka mata yang seperti ini tidak akan tersentuh api neraka. Dalam hadis yang lain, laisa syai'un ahabba ilallah min qatratain wa athrain. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dari 2 tetes dan 2 bekas. Yang 2 tetes itu apa? Qatratun min dumu'in fi khasyatillah. Yang 2 tetes itu, yang pertama tetesan dari air mata yang nangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, wa qadratu damin tuharaku fi sabilillah. Dan yang kedua adalah tetesan yang keluar dari darah ketika dia perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal atharan, adapun 2 bekas itu, yang pertama fa atharun fi sabilillah, athar bekasnya orang yang perang di jalan Allah, seret kena sabetan pedang, membekas seumur hidupnya, maka bekas ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan bekas daripada melakukan kefarduan daripada kefarduan Allah. Bekas melakukan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, membekas, maka bekas itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain hadirin. Nah, ini 2 tetes dan 2 bekas inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk hadirin, orang yang nangis ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Salah satunya adalah sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan. Ada apa? 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah besok di hari kiamat. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi
ya, sehingga mengucurkan air matanya, maka golongan ini besok kelak akan dilindungi oleh Allah, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Imam Ghazali, kalau nggak salah namanya Mukasyafatul Qulub, diterangkan di situ besok di hari kiamat, hadirin, besok di hari kiamat akan didatangkan seorang hamba, yu'ta bi'abdin yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang hamba di hari kiamat, fatarjihu sayyiatihi, kemudian ditimbang ternyata keburukannya banyak keburukannya, semuanya buruk, hanya kebaikan beberapa gelintir saja. Fayu'mar bihi ilan nar, kemudian diperintahkan masuk neraka. Kemudian fatatakkalam sya'ratun min sya'arati aini. Kemudian subhanallah, di situ ada yang ngomong, ada yang interupsi ketika hamba ini diputuskan untuk masuk neraka. Siapa yang ngomong, siapa yang interupsi? Ternyata sehelai bulu matanya. Sehelai apa? Bulu matanya. Wa taqul, kemudian sehelai bulu mata ini mengatakan, ya Rabb, Rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man baqiya min khasyatillah haramallahu tilkal ain minan nar. Ya Allah, kata sehelai bulu mata ini, Rasulmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapa yang pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan mata itu dari neraka. Kemudian mata ini mengatakan, wa inni bakaitu min khasyatik ya Rabb, aku ini nangis karena takut kepadamu ya Allah. Bulu mata ini jadi saksi besok. Aku ini nangis karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bibarkah sya'ratun wahidah, dengan keberkahan satu helai rambut, maka hamba ini diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Wa yunadi Jibril alaihi salam. Maka ketika itu ada seorang hamba yang dibebaskan hanya gara-gara satu helai bulu mata. Jibril langsung gawe pengumuman. Ya, kalau sekarang mungkin bikin selebaran, viralkan di medsos. Apa katanya? Najak fulan bin fulan bi sya'ratin wahidah. Telah selamat fulan bin fulan sebab satu helai rambut, kata malaikat Jibril. Diumumkan semuanya, telah selamat fulan bin fulan, fulan bin fulan selamat, fulan bin fulan selamat gara-gara sehelai rambut bulu matanya. Makanya hadirin, nangis ini bukan perkara ringan, bukan perkara enteng. Orang yang nangis benar-benar takut kepada Allah, maka pahalanya besar. Bahkan ulama mengatakan, ulama itu mungkin hadis, saya lupa, kalau ada orang yang nggak bisa nangis, ada orang yang nggak bisa, ada kan ada kalanya wong sing angel lemen, ana sing ning nangisan arane mata apa? Mata yuyu ya. Ning orang nangisan arane mata apa? Hah? Apa namanya? Mata. Ya. Kalau orang nangisan, orang Jawa ngomong mata yuyu. Apa boy nangis? Kayak drama Korea lah, nangis terus. Nah, kalau seandainya ada orang yang matanya keras, dalam artian tidak pernah nangis, ada orang yang seperti itu. Delenggi orang nangis, maka hati-hati. Maka kata ulama, kalau bisa malah cari cara bagaimanapun supaya matanya bisa nangis. Kenapa? Karena orang yang nggak bisa nangis bahaya, berarti atine atos, hatinya apa? Keras. Makanya bagaimanapun caranya dinangis-nangis. Nah, entah aku ngedelang film India kalau ngiris bawang bu apa wis, tapi aja ngedelang film India. Apa sudah yang sekiranya bisa membuat kita itu menangis.
Sekalipun pura-pura. Pertama pura-pura nggak apa-apa daripada nggak pernah nangis sama sekali. Daripada nggak pernah nangis sama sekali. Sekalipun pura-pura, usahakan supaya mata kita pernah nangis. Caranya bagaimana? Caranya terserah panjenengan sudah. Ya, pokoknya sing paling manjur ta karo ngoceti bawang, paling manjur gue. Bukan ngoceti kulitnya, ngerajang bawangnya. Ya, ngrewangi ibune sampean atau bojone sampean. Rajang, kalau bisa cerita sing sedih-sedih kalau nangis. Wis ya anu mbok apa sing penting nangis. Pura-pura mbok apa yang penting nangis. Iya benar, ini enggak guyonan, artinya harus nangis. Harus pernah nangis mata kita. Kalau enggak pernah nangis bahaya. Ya, nanti kalau sudah pura-pura bisa nangis, alhamdulillah. Lanjutkan, kita nangis mungkin menyesali dosa-dosa kita, atau mungkin menyepelekan Allah, atau mungkin menjauhi syariat Allah, atau mungkin meninggalkan perintah Allah, atau mengerjakan larangan Allah. Nangis kita kepada Allah. Maka tangisan ini besok akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin, tangisan kita ini membawa manfaat. Allahumma amin ya robbal. Sing durung tahu nangis, silahkan mulai malam ini belajar nangis. Belajar apa? Beb nyong nangis, beb biasa ngelapa. Dong orang duit itu soal apa-apa. Tapi aja terus-terusan. Ning terus-terusan berarti kita nangisnya karena dunia, bukan karena akhirat. Ini masalah tangisan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pelajaran fikih yang banyak ditinggal atau banyak tertinggal. Kemarin bab apa? Masalah waktu sholat apa? Sholat asar sudah selesai ya. Yang ketiga as-salatu tsalitsah, yang ketiga al-maghrib. Sholat maghrib. Lughatan waktul ghurub. Maghrib disebut maghrib secara bahasa adalah waktu terbenamnya matahari. Ya. Maghrib disebut maghrib karena apa? Karena terbenamnya matahari. Terbenam itu bahasa Arabnya ghurub. Ya, ghurubus syams, terbenamnya matahari. Maka maghrib ini disebut dengan kata maghrib karena disitulah terjadi terbenamnya matahari. Waktuha wahia aqsaru sholawati waqtan. Dan sholat maghrib ini sholat yang paling pendek waktunya. Ini perhatikan imam masjid sama tukang adzan, perhatikan baik-baik. Maghrib jangan sampai telat. Sebab kalau telat yang dikhawatirkan waktunya masih boleh untuk sholat. Cuman di situ ada kemakruhan. Nah, kita harus tahu mana waktu yang fadilah. Sebab waktunya maghrib hanya satu. Fadilah, ikhtiar, waktu jawaz satu waktu, yaitu waktu fadilah. Adzan, ya. Kemudian kita melakukan asbabus sholah, menjawab adzan, toharoh, nutup aurat. Maka kita sholat itu waktu fadilah. Ikhtiarnya sama dengan waktu fadilah. Jawaznya sama dengan waktu fadilah. Ya. Kalau sampai keluar dari waktu fadilah, berarti kita masuk waktu makruh. Ya, kalau makruh berarti lebih baik ditinggal. Loh Beb, saya terlambat karena ini waktu tetap kerjakan, harus malah dikerjakan. Cuman nggak dapat pahala awal waktu, pahala sholat pada waktunya. Pun kita bahas dulu. Waktuha yadkhul bi ghurubi kursi syamsi. Awal waktunya maghrib itu dengan terbenamnya bulatan matahari. Bulatan mata terbenam seluruhnya, maka masuk waktu maghrib. Wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar wa huwal humratu fil ufuq. Dan waktu keluarnya atau selesainya salat maghrib adalah dengan terbenamnya mega merah. Dengan terbenamnya apa?
mega yang warnanya merah. Wahwal khumratu fil ufuq, yaitu kemerah-merahan yang ada di ufuk, di langit. Kalau waktu maghrib, setelah maghrib masih ada merah-merahnya, kecuali mendung nggak bisa dilihat, itu biasanya merah. Kalau masih ada mega merah, maka masih masuk waktu maghrib. Kalau sudah terbenamnya mega merah, maka berarti sudah masuk waktu isya. Paham ya? Jadi kalau masih ada, wah isya abang-abangnya, berarti masih bisa untuk sholat maghrib. Tapi nanti juga kalau seandainya kita mengerjakannya nggak ada udzur, diakhirkan masuk waktunya waktu makruh, berarti kita luput dari keutamaan waktu sholat. Atau mungkin bahkan kita mengerjakannya ya beberapa menit sebelum masuknya waktu isya, ketika maghrib baru 1 rakaat, kemudian keluar dari sholat isya atau keluar masuk sholat isya, berarti waktunya waktu haram, dosa kita. Sholatnya tetap wajib, cuman dosa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bahas hadirin yang dirahmati Allah. Yang perlu kita ketahui hadirin, keluarnya waktu maghrib itu dengan terbenamnya mega merah, ini pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Pendapat terdahulu dulu, qaul qadim namanya. Wa fil madhab al-jadid, sedangkan di madhab yang baru, madhab atau pendapat yang baru, anna waqtal maghrib qasir, sesungguhnya waktu maghrib itu sangat pendek. Ya, makanya kalau bisa kita jangan mengakhirkan. Nah, dan kalau bisa maghrib nggak usah puji-pujian, nggak usah apa? Puji-pujian. Ya, kecuali mungkin sebentar saja sambil nunggu orang. Lah yang mau sholat ya juga harus tahu diri, tahu kalau waktunya maghrib ini sebentar, jangan terlambat ketika sampai di masjid kalau bisa sebelumnya. Ya, makanya ini tukang adzan ataupun imam yang ada di sholat maghrib jangan terlambat, karena kalau terlambat yang dikhawatirkan luput dari fadilahnya awal waktu sholat maghrib. Bagaimana pendeknya? Seberapa pendeknya? Wahwa biqadri ijabatil muadzin. Pendeknya waktu maghrib ini ya, sekiranya yang pertama menjawab adzan, yang kedua wasatrul aurah, yang kedua menutup aurat, yang ketiga watoharoh, yang ketiga adalah bersuci, yang keempat wassolatu biqadri khamsi rakaat, dan yang keempat adalah sekiranya selesai itu semua kemudian melakukan sholat 5 rakaat, wakila biqadri sab'i rakaat, atau ada yang mengatakan 7 rakaat. Ya. Ini pendeknya waktu sholat maghrib. Ini madhab yang baru, madhab yang baru. Walakin akan tetapi hadirin, akan tetapi ya, pengikut madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah ini lebih memilih madhab yang qadim, qaul qadim atau qaul terdahulu, liquwatid dalil fihi, sebab kuatnya dalil di dalamnya. Dan ini dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Mundzir, Ibnu Huzaimah, Al-Khitabi, As-Suhaili, Al-Ghazali, Al-Baghawi, Ar-Ru'aini, Al-Ajli, wa Ibnu Salah, wa Tabari, wa Nawawi, ya, fi jami'i kutubi, di dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi yang diambil oleh mereka adalah madhab terdahulu, bukan yang baru. Akan tetapi hadirin, karena ada perbedaan yang semacam ini, maka lebih baik kita hindari. Artinya apa? Kita tetap melakukan maghrib khususnya ini di awal waktu, karena waktunya pendek. Jangan terlambat sampai ke masjid. Dan yang jadi imam jangan nunda-nunda datang, karena ini pendek waktunya. Memang sah, mungkin setelah waktu fadilah masih ada waktu jawas,
dengan kemakruhan, sah sholatnya tetap. Cuman kita luput dari keutamaan waktu sholat tersebut. Paham ya? Ini maghrib, perhatikan. Ya. Sampai-sampai hadirin di tarim khususnya, ini biasanya tarim ini baca kunut nazilah setiap sholat. Setiap sholat 5 waktu. Apalagi kalau terjadi musibah atau wabah atau yang lain, maka setiap waktu sholat baik subuh, duhur, asar, isya, mereka akan melakukan kunut nazilah kecuali maghrib. Kenapa? Karena maghrib waktunya pendek. Bukan berarti mereka nggak melakukan, cuman khawatir kalau maghrib waktunya pendek keluar dari waktu fadilah. Paham ya? Nah, ini masalah waktu maghrib. Kita bahas hadirin, auqatu sholatil maghrib sab'atun. Waktu sholat maghrib ini ada 7. Waktu fadilah, yang pertama waktu fadilah. Min awalil waqti biqadri istighali bi asbabis sholah. Mulai dari awal waktu sekiranya kita melakukan kesibukan asbabus sholah, sebab-sebabnya sholat. Saya mau tanya, awal waktunya maghrib kapan? Bi ghurubi khursyis syams, dengan terbenamnya bulatan matahari. Jadi bulatannya penuh terbenam, bukan terbenamnya matahari saja. Sebab ketika matahari terbenam separuh namanya terbenam, tapi bulatannya penuh terbenam. Ini baru masuk waktu maghrib. Ini diingat-ingat awalnya itu. Ini waktu fadilah adalah sekira mulai dari awal waktu sampai kita melakukan asbabus sholah. Asbabus sholah itu apa? Menjawab adzan, toharoh, berwudu, kemudian nutup aurat, ya, kemudian nunggu jamaah, kemudian sholat. Ini fadilah, waktu fadilah. Kemudian yang kedua waktu ikhtiar. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiarnya maghrib? Nafsu waktil fadilah, sama dengan waktu fadilah. Yang ketiga waktu jawas bila karohah. Yang ketiga waktu jawas tanpa adanya kemakruhan. Nafsu waktil fadilah, sama dengan waktu fadilah. Artinya 3 waktu ini, fadilah, ikhtiar, dan jawas bila karoha, itu terjadi di satu waktu. Kalau sudah keluar dari waktu itu, maka masuk waktu yang keempat, waktu jawas bi karoha. Waktu jawas boleh, tapi dengan kemakruhan. Kalau dengan kemakruhan berarti fadilah awal waktu tidak kita dapatkan. Kan eman-eman. Memang betul hadirin, sholatnya sendiri sudah mendatangkan pahala. Sholatnya sudah mendatangkan pahala. Tapi eman-eman kalau sampai kita sholat nggak dapat fadilah awal waktu. Kapan waktu jawas bikaroha? Min intihai waktil fadilah, selesainya waktu fadilah, ila ayyabqa minal wakti qadru ma yasa'us sholah, sampai sisa daripada waktu tersebut bisa untuk melakukan sholat secara sempurna. Berarti fadilah selesai fadilah berarti masuk waktu jawas bikaroha. Sedangkan waktu hurmah, waktu haramnya kapan? Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah, apabila tidak tersisa waktu tersebut sekedar melakukan sholat. Artinya ketika kita sholat di waktu tersebut nggak pas waktunya, nggak cukup waktunya, sudah keluar dari maghrib, itu namanya waktu hurmah, waktu haram. Yang keenam waktu udzur. Yang keenam waktu udzur. Kapan waktunya? Waktul isya kulluh. Waktu udzurnya maghrib, yaitu waktu sholat Kenapa kok waktu isya? Karena apa? Karena jamak takhir. Yang ketujuh waktu darurah. Yang ketujuh waktu darurat. Bagaimana waktu darurat? Idza zalal mani' wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratal ihram, yaitu ketika hilangnya halangan dari diri seseorang
dan masih tersisa waktu tersebut untuk sholat walaupun sekedar takbiratul ihram saja. Sebagaimana kemarin yang dijelaskan tentang wanita yang haid, misal dia selesainya waktu maghrib tapi 5 menit lagi isya, ya, dia mandi nutup aurat, wudhu dan sebagainya, ya, pas mau melakukan baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah adzan isya. Ini waktu daruratnya orang yang zawalul mani', hilangnya halangan, termasuk wanita yang haid, ya. Terus bagaimana? Ya nanti mikutnya qadha, mikutnya sholat qadha. Yang keempat as-sholatur rabi'ah, yang keempat yaitu sholat isya. Wa hiya lughatan, secara bahasa ismun li awwalidz dzalam. Ya, isya ini hadirin secara bahasa nama untuk awal kegelapan. Nama untuk awal kegelapan. Wa hiya atwalus sholawati waqtan, dan sholat isya ini termasuk sholat yang paling panjang waktunya. Sholat yang paling panjang waktunya. Waktuha, dan waktunya sholat isya itu yadkhulu, masuknya adalah bi ghurubis syafaqil ahmar, dengan terbenamnya syafaqil ahmar, mega merah. Kalau masih ada mega merah masih waktunya maghrib. Kalau sudah hilang mega merahnya berarti masuk waktu isya. Ada yang ngomong lagi, sholat isya itu setelah terbenamnya syafaqul abyad. Syafaqul abyad, mega putih. Oh, ternyata mega ada 3 hadirin. Mega merah, mega kuning asfar, satunya mega putih. Ente pernah urus mega putih? Ning darah mega ente pernah urus ya? Mega merah, mega kuning, mega putih. Ada yang ngomong masuknya waktu isya, ya, terutama mazhab Hanafi, itu setelah terbenamnya mega putih. Makanya ketika ada khilaf di antara ulama, mazhab kita ini mazhab Syafi'i, ketika ada khilaf seperti itu, maka kita lebih baik keluar dari khilaf. Ya. Sunnah isya ini dilakukan setelah terbenamnya mega putih, bukan mega merah, tapi mega sing putih, dudu sing abang, tapi sing putih, dudu sing abang, sing putih, artinya netral. Artinya apa? Netral putih. Iya, ora sing warna-warna tapi sing putih. Ini yang kita lakukan. Ya. Jadi setelah terbenamnya mega putih, maka itu masuk waktu isya. Nanti kita jelaskan masalah itu. Apa itu mega merah? Wa huwal humra fil ufuq. Dari mana? Salat isya ya. Waktuha, yang masuknya waktu isya ini bi hurufi syafaqil ahmar, terbenamnya mega merah. Wa yakhruju, dan keluarnya waktu isya bi tulu'il fajris shadiq, ya. Keluarnya waktu isya dengan munculnya atau terbitnya fajar shadiq. Ada yang namanya fajar shadiq, ada yang namanya fajar kadzib. Shadiq ini fajar yang benar, kadzib ini fajar yang dusta. Kenapa aku dinamakan fajar dusta? Karena muncul dia, tapi nggak taunya hilang lagi. Ini fajar kadzib. Ada yang ngomong fajar kadzib ini yang luarin setan. Kenapa? Untuk mengganggu manusia. Kita bodoh nih kon. Keluar fajar ternyata hilang lagi, gelap lagi. Namanya fajar kadzib. Setahun deleng fajar kadzib. Belum. Nanti pagi ngeliat ya. Tangannya jam pira? Jam 3 atau setengah 4. Nanti ada fajar kadzib. Cuman jarang orang sekarang yang lihat. Wah, sing yang kadzib di sing sodik ini jarang ini. Kudune delenge nang PAI, ya. Kan enggak ada gedung itu, enggak ada bangunan. Kemudian
Awqatu sholatil isya sab'atun. Waktunya sholat isya ini ada 7. Sama kayak maghrib tadi. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah semua sholat sama. Waktu fadilah itu semua sholat sama. Dari awal waktu sampai sekiranya kita melakukan asbabus sholat. Ini waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiarnya? Min intihai waktil fadilah, selesainya waktu fadilah ila intihai thuluthul lail al awal, sampai selesainya sepertiga malam yang pertama. Ini waktu isya. Waktu ikhtiarnya mulai dari selesainya selesainya waktu fadilah sampai sepertiga malam pertama. Ngitungnya tahu ya, sudah pernah saya jelaskan. Ngitung sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Oh, Habib katanya sepertiga terakhir itu bagaimana ngitungnya? Cara ngitungnya mungkin setiap bulan beda, mungkin hadirin. Jamnya beda. Ya, contoh misalkan sekarang maghrib jam berapa? 5:30. Taruhlah jam 5:30 sudah. 5:30 subuhnya jam berapa? 5:30. 5:30, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 11 bagi 3 berapa? 3,5 atau 3,2 atau 3,3 sudah. Maka ketika 3,3 tambahkan 5:30 maghrib, tambahkan 3 jam. 6:30, 7, 8, 9,3, misalkan 9 kurang 1/4. Berarti dari maghrib sampai jam 9 kurang 1/4 itu sepertiga malam pertama. Tambah 3 jam, 3,3 jam lagi, berarti 9 kurang 1/4 sampai jam sekian, itu namanya sepertiga malam kedua. Sepertiga malam terakhir berarti sisanya ya. Paham ya? Nah, ini sholat isya hadirin. Waktu ikhtiarnya mulai selesainya waktu fadilah sampai sepertiga malam pertama. Wakila, ada yang ngomong ila nisfil lail. Ada yang ngomong sholat isya itu waktu ikhtiarnya sampai pertengahan malam. Ada yang ngomong ulama ini. Kalau pertengahan ngitungnya bagaimana, Bib? Tadi ngitungnya sama, 11 jam bagi 2. Berapa? 5,5 jam. Berarti 5:30 maghrib, 5:30, 7:30, 8, 9, 10, 11, jam 11. Berarti setelah jam 11 ini berarti sudah masuk nisful lail, pertengahan malam. Berarti jam 11 ini pertengahan. Enggak mesti jam 12 hadirin. Enggak mesti jam ning maghrib jam 5, mungkin jam setengah 11 baru sudah pertengahan malam. Jadi midnight itu bukan jam 12 kalau dalam hitungan kita. Lihat maghribnya kapan, subuhnya kapan. Separohnya itu berarti nisful lail. Ada yang ngomong waktu ikhtiarnya isya ini separoh malam. Jadi kalau ada orang ngerjain sholat isya jam 10, itu masih masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu apa, Bib? Waktu ikhtiar itu waktu yang dipilih oleh syariat ketika orang tidak mau mengerjakan di waktu fadilah. Boleh, Bib? Ya boleh. Dapat pahala. Sebab ada ulama yang mengatakan waktu fadilah, ikhtiar dan jawaz ini awal waktu hadirin. Makanya orang yang mengerjakan di waktu itu masih dapat pahala awal waktu. Mulanya jadi ece. Nah, ini kalau sudah ngerti ilmunya enak hadirin. Kan enak. Anu sholat jam berapa aja ada seperti ini hadirin. Ada kejadian dulu kejadian. Mungkin karena orang pahamnya awal waktu seperti ini harus sholat, nggak boleh melakukan pekerjaan apapun. Ceritanya ada kiai, ada ulama, ada syekh sedang belajar seperti ini. Ya, mulai ba'da zuhur, mulai mungkin jam 2, menjelaskan tentang ilmu agama dan sebagainya. Masuk waktu asar. Syekh ini tetap melanjutkan pelajarannya, pelajarannya sampai sekiranya mungkin setengah jam setelah adzan asar. Ada orang protes depan saya, ini protesnya. Nah, saya lihat sendiri orangnya protes, wah kamu nggak bener,
kon ngajar apa kamu ceramah tapi kamu meninggalkan awal waktu. Kamu ajaran dari mana? Kon jangan-jangan sing setan nggih jadi. Ini syekhnya ini ketawa. Akhirnya ditanya, "Wahai Ami, saya mau tanya, sholat di awal waktu hukumnya apa? Wajib atau sunnah?" Ya hukumnya sunnah memang betul. Cuman kan sholat nggak boleh dicambi dengan pekerjaan apapun. Terus saya mau tanya lagi, Ami, menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Awal waktu apa hukumnya? Sunnah. Mana yang kita dahulukan, wajib atau sunnah? Ya wajib. Orang jawab, wah kon dasar ditinggal ya. Nah ini makanya kalau kita belum ngerti ilmunya hadirin, jangan sok-sokan ngomongi orang. Jangan sok-sokan ngomongi orang. Kalau ada orang misalkan nih, waktu sholat masih terus ngaji, ente gari apa istilah tinggal diem saja, kalau nggak ngerti diem saja aja. Wah ki berarti wong orang bener ki, masa sholat ditinggal. Nah ini nggak ngerti ilmunya. Tapi kalau sudah ngerti ilmunya, oh ya ternyata ini dan sebagainya. Dan ada waktu sholatnya pun demikian. Isya pun sholatnya jam 8 jam 9. Nabi Muhammad juga pernah mentakhirkan waktu Isya hadirin. Dan juga pernah mentakhirkan waktu duhur. Pernah mentakhirkan waktu apa? Duhur sampai hampir asar. Ibrod namanya. Ya, nunggu cuaca supaya agak dingin, situasinya agak dingin. Ya. Bon, ini waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawas bila karohah, waktu jawas tanpa adanya kemakruhan. Apa? Min nihayati thuluthil lail al-awwal, dari selesainya sepertiga malam pertama ila tulu'il fajril kadzib, sampai munculnya fajar kadzib. Nanti akan kita jelaskan fajar sodik apa, fajar kadzib itu apa. Sampai munculnya fajar kadzib, ini waktu jawas tanpa adanya kemakruhan. Artinya boleh saja. Sebelum fajar kadzib, misalkan fajar kadzibnya itu jam adanya 4:30 misalnya. Fajar kadzib muncul jam 4:04 ya. Jam 4:04 kita ngelakuin sholat isya jam 2 nggak ada masalah. Ya, boleh. Cuman kita akan ketinggalan fadilahnya waktu atau awal waktu sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, waktu jawas bikaroha. Yang keempat, waktu isya ini boleh tapi disertai dengan adanya kemakruhan. Apa? Min tulu'il fajril kadzib, munculnya fajar kadzib, ila ayyabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah, sampai tersisa waktu untuk mengerjakan sholat. Ya. Memang betul bisa mengerjakan sholat, cuman ada kemakruhan di situ. Kalau ditinggal lebih baik. Yang kelima, waktul hurmah. Yang kelima, waktu haram. Waktu haram di semua sholat sama waktunya. Paham ya? Berarti waktu haram apa? Sekiranya kita sholat nggak cukup waktunya, masuk ke waktu berikutnya. Ini waktu haram. Kemudian waktu udzur. Waktu udzurnya sholat isya kapan? Waktu maghrib, karena bisa dijamak takdim. Yang ketujuh, waktu darurah. Waktu darurah juga sama seperti waktu-waktu sebelumnya. Artinya dia ini hilang halangannya, kemudian tersisa waktu walaupun hanya sekedar untuk takbiratul ihram saja. Berikutnya hadirin, al-ashfaqu thalathah. Yang namanya ashfaq ya, mega itu ada 3. Ahmar merah, asfar kuning, abyad putih. Ada merah, ada kuning, ada putih. Jadi mega tidak selalu merah hadirin. Mega tidak selalu merah, ada yang kuning, ada yang putih. Kayak lagu tadi. Wa yundabu ta'khiru salatil isya ila ghurubi syafaqil abyad wal asfar. Dan sunnah hadirin mengakhirkan waktu, sekalipun dalam mazhab kita terbenamnya mega merah sudah masuk waktu isya. Cuman sunnah bagi kita untuk mengakhirkan sampai hilang semua itu mega. Meganya hilang semua, baru kita sholat apa? Sholat
Isya, ditakhirkan salat isyanya sampai, sebab apa? Ada yang mengatakan innas sholatal isya yadkhulu waqtuha bi ghurubi syafaqil abyad. Sesungguhnya salat isya masuk waktunya kapan? Ketika terbenamnya mega putih, menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Kalau kita cukup terbenamnya mega merah sudah masuk waktu cuman sunnah diakhirkan supaya keluar dari khilaf. Paham ya? Wallahu a'lam. Adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum kita lanjutkan hadirin, pertama kita baca Fatihah dengan niat untuk kesembuhan mereka yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan kita niatkan mudah-mudahan Fatihah tersebut dengan keberkahannya dapat mengangkat wabah yang terjadi di negara kita khususnya dan di negara lainnya pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Biniyati syifa.
dawa li kulli da' syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wa la ilala bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Yang kedua, ngaji malam Sabtu, insyaallah mulai ba'da sholat isya. 7:30 sudah mulai pembacaan azkar, pembacaan zikir dari Ratibul Attas, kemudian wirid Sakron dan Nawawi ya. Insyaallah manfaatnya luar biasa, jangan ditinggal. Kalau pengen dapat keberkahan yang sempurna dan melimpah di malam Sabtu, datang ketika mulai pembacaan azkar, mulai Ratibul Attas ya, sebab di situ ada keberkahannya. Zikir dan ilmu ini seperti dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau satu lepas, maka untuk mencapai tujuan sangat susah. Maka dua-duanya harus ada. 7:30 insyaallah kita mulai dan selesai enggak lebih dari jam 9. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada panjenengan semua untuk bisa menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, infak rutin setiap ba'da shalah. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita setiap kali ngaji, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai satu sedekah yang akan memberkahi semua yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Ada amalan dari ulama kita, setiap kali menuntut ilmu mereka sedekah. Niatnya apa? Niatnya supaya jangan diperlihatkan kepada saya atau diperdengarkan kepada saya aib atau kekurangan guru yang akan ngajar saya. Sebab ada kalanya hadirin, ada orang yang hatinya ini atau mungkin dirinya karena mungkin saking kotornya nggak mau nerima kekurangan orang lain. Kalau ada seorang ulama kemudian terlihat aibnya di mata kita, langsung jatuh di mata kita. Ini karena sebenarnya itu bukan kesalahan, sebenarnya karena kotornya hati kita. Makanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan lain sebagainya ketika nuntut ilmu sedekah. Niatnya apa? Supaya saya nggak melihat dan mendengar aib guru saya. Kalau sudah lihat ada kekurangannya, mesti kita akan apa? Kurang hormatnya, kurang yakinnya. Nah, ini kalau sudah kurang yakin, maka nggak ada manfaat ilmu kita, ya kan? Nah, kita ngelihat ada orang, masya Allah, alim, ahli ibadah, wah luar biasa, mungkin punya karomah, bisa ngelihat hati kita, bisa ngelihat keluhan kita dan lain sebagainya. Oh, kita ta'zim, oh kita belajar serius, yakin dengan apa yang dia ucapkan. Tapi ketika kita ngelihat aibnya satu saja, langsung kayaknya dudu wong pentol iki. Kayaknya biasa-biasa saja. Berkurang keyakinan kita. Nah, ini hati-hati hadirin, yang dikhawatirkan ketika kita mengalami hal yang semacam itu, ya akhirnya apa? Kurang manfaat ilmu kita atau bahkan nggak ada manfaatnya. Orang kalau sudah nggak yakin dengan orang yang dia belajar sama dia, maka akan berkurang manfaatnya. Ada istilah wa kullu man lam yastaqid lam yantafi', kalau nggak salah. Dan setiap orang yang yakin maka akan mendapatkan manfaat. Ya. Artinya sebaliknya, orang yang nggak yakin dengan apa yang diajarkan sama gurunya, ya nggak akan manfaat. Panjenengan dengarkan omongan saya kemudian nggak yakin, keluar nggak ada manfaatnya, ngapain ngaji? Gitu. Harus yakin dengan orang yang kita. Nah, sedekahnya niatnya seperti itu. Ini orang-orang terdahulu. Dan kita punya niat banyak, bukan hanya sekedar itu. Mungkin niat supaya Allah memberkahi harta kita. Allah ini. Maka niatkan dengan niat yang baik. Insya Allah Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir hadirin, masalah kurban. Yang terakhir masalah apa? Kurban. Insya Allah pengurus Masjid Zainal Fajri diketuai oleh beliau Bapak Yudi Haryadi, ya, dan juga pengurus Majelis Taklim Dzikir Nurul Qulub tahun ini insya Allah akan bekerja sama
di dalam pengelolaan hewan kurban. Silakan panjenengan yang punya rezeki untuk kurban tahun ini, dan saya doakan mudah-mudahan semuanya dapat rezeki yang berlimpah, yang halal dan barokah untuk melaksanakan ibadah kurban. Kami menerima dan insya Allah mudah-mudahan akan dikelola dengan sebaik-baiknya, ya, supaya panjenengan semoga kalau sudah ditaruh di sini insya Allah aman sudah. Bukan aman dari pencurian, tapi aman akan dikelola dengan syariat kurban. Promosi enggak promosi, enggak ada untungnya bagi kita. Promosi enggak ada untungnya, orang libati. Panitia juga capek enggak dapat bati, ya. Tapi insya Allah kita ngomong seperti ini karena tahu siapa panitianya, gitu. Dan yang terakhir hadirin, tadi ada permintaan Beb nomor handphone untuk pertanyaan. Nah, saya kasih, ingat baik-baik, catat nomornya 0821 sudah 0821 5932 1475. Ini enggak kerungu kok. Mati nih. Saya ulangi lagi. 0821 5932 1475. Insyaallah ada WhatsApp-nya, ya. Ada WhatsApp-nya. Cukup? Saya ulangi lagi. Hah? Langsung ana sih miss call. Aja di miss call kayak pakai WhatsApp saja masuk. 0821 5932 1475. Insyaallah barangkali saya bisa jawab, nanti akan saya jawab, ya. Silahkan nomor handphone ini ditaruh di grup atau mungkin di streaming. Barangkali ada yang mau tanya dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini atau malam-malam sebelumnya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.